Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmedar dengan NIM O1A120204. Gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Organ pencernaan pertama adalah mulut. Mulut merupakan salah satu pintu gerbang utama dalam sistem pencernaan tubuh. Oleh karena itu, mulut berperan penting dalam proses pencernaan yang sudah dimulai bahkan sebelum kita menggigit makanan. Ketika ada aroma makanan, kelenjar air liur di rongga mulut akan terangsang untuk mengeluarkan saliva atau air liur. Selain melewati proses pencernaan oleh gigi dan lidah, makanan pun dicerna secara kimiawi oleh enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Selanjutnya, lambung. Lambung yang utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimia. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot lambung melalui gerak peristaltik. Organ akan melewati diafragma. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim yang membantu proses pencernaan, yaitu enzim pepsin, enzim renin, enzim gelatinase, dan enzim lipase. Selanjutnya, usus halus. Usus halus adalah bagian dari usus tempat 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi. 10% lainnya terjadi di perut dan usus besar. Fungsi utama usus halus adalah penyerapan nutrisi dan mineral dari makanan. Pencernaan melibatkan dua bagian yang berbeda. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus menyerap. Selanjutnya, usus besar atau biasa disebut kolon merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan, panjang usus besar bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, dan colon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Selanjutnya, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Lapisan anus atas dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghendingkan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sphincter internal selalu kencang kecuali ketika fases memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran fases. Hati atau liver adalah organ dalam yang terletak di bagian kanan atas rongga perut, di bawah diafragma dan di atas lambung, serta di kanan ginjal dan usus. Fungsi hati dalam sistem pencernaan adalah sebagai alat sekresi menghasilkan cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Hati atau liver adalah organ dalam tubuh yang berperan dalam proses sekresi, sekaligus ekskresi. Sekresi proses untuk membuat dan melepaskan zat kimiawi yang mempunyai kegunaan tertentu dalam proses di dalam tubuh. Pada hati, sekresi dilakukan dengan menghasilkan cairan empedu. Cairan ini berguna untuk mencerna lemak dengan mengaktifkan enzim lipase, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Enzim yang terdapat dalam hati yaitu enzim katalase. Selanjutnya, pankreas. Pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin.
Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Enzim yang terdapat dalam pankreas yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Kedua yaitu enzim yang terlibat pada organ pencernaan. Pertama, enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi glukosa. Kedua, enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acids. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Ketiga, enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Keempat, enzim maltosa berfungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Kelima, laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu, makanan, atau minuman yang terbuat dari susu. Keenam, sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Selanjutnya, penyakit yang terkait enzim pencernaan, yaitu penyakit pankreatitis akut atau radang pankreas akut. Pankreatitis akut merupakan kondisi peradangan pada pankreas yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu singkat. Derajat keparahan pankreatitis akut bisa bervariasi dari ringan hingga berat bahkan mengancam nyawa. Pankreas sendiri memiliki fungsi vital dalam tubuh. Organ ini berperan dalam pembuatan cairan pankreas dan menghasilkan berbagai hormon, salah satunya insulin yang mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Penyebab pankreatitis akut dalam kebanyakan kasus, kira-kira sekitar 70%, pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Biasanya pankreas mengeluarkan cairan melalui saluran pankreas ke bagian pertama dari usus kecil. Cairan pankreas ini mengandung enzim pencernaan yang membantu mencerna makanan. Jika batu empedu tersengkut di sphincter Oddi, cairan pankreas tidak dapat mengalir. Biasanya penyumbatan bersifat sementara dan menyebabkan kerusakan terbatas jika segera diperbaiki. Selanjutnya adalah gejala pankreatitis akut termasuk, yaitu nyeri abdomen secara karakteristik membosankan dan stabil. Biasanya tiba-tiba dalam onset dan secara bertahap menjadi lebih parah sampai mencapai rasa sakit yang konstan. Paling sering terletak di perut bagian atas dan dapat memancar langsung ke belakang. Mual dan muntah terkadang dan anoreksia. Temuan fisik berikut dapat ditemukan, tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Demam 76%, tikakardia 65%, dan hipotensi. Nyeri perut, pengawalan otot 68%, dan distensi 65%. Suara usus berkurang atau tidak ada. Pengobatan pankreatitis akut. Cara mengatasi pankreatitis akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Berikut beberapa cara yang umumnya dilakukan, yaitu penggantian cairan melalui infus vena, manajemen nyeri, menjaga asupan nutrisi, antibiotik pada pankreatitis dengan komplikasi pankreatitis infektif nekrotik. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.